Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel saya DigiDroid. Gimana kabarnya sob hari ini? Mudah-mudahan masih dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana cara membuat file root sendiri pada Samsung A21s, A217F. Dengan Magis Manager yang akan kita patching agar nantinya bisa berhasil memberikan akses root di HP ini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana tutorialnya, langkah yang paling utama dan pertama adalah HP Samsung A21s-nya harus sudah unlock bootloader. Terkait dengan cara ini Sobat Diggers bisa cari di channel ini karena sudah saya buatkan tutorial cara unlock bootloader semua HP Samsung. Dan perlu dicatat juga kalau cara ini akan menghapus semua data pribadi miliki kalian ya Sob. Jadi kalau benar Sobat ingin mengikuti cara ini, bisa backup dulu data pribadi Sobat agar nantinya bisa kita restore setelah sukses, kita root Samsung A21s-nya. Pastikan juga kalau daya baterai harus sudah memiliki daya setidaknya 50% agar tidak terjadi break atau justru menjadi masalah pada kita. Baiklah, sob kita langsung saja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, bagi sobat yang baru menemukan channel DigiDroid, bisa dukung channel ini dengan subscribe sobat dan bunyikan gambar loncengnya, agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari DigiDroid selamanya. Untuk langkah pertamanya kita hubungkan HP ini ke internet, bisa menggunakan WiFi atau data seluler. Saya mau akan coba menghubungkan HP ini ke internet dulu ya, sob. Setelah HP ini sudah terhubung ke internet, langkah selanjutnya kita buka pengaturan lalu scroll ke bawah. Pilih tentang telepon, lalu informasi perangkat lunak. Lalu pada nomor versi ini kita ketuk-ketuk terus, sampai menjadi pengembang seperti ini. Kembali ke pengaturan dan kita bisa memilih menu pilihan pengembang. Nah, seperti yang Sobat Diggers lihat di sini, menu OEM Unlock sudah muncul. Dan ini juga sebagai ciri dari HP Samsung yang sudah unlock bootloader. Cirinya adalah menu OEM unlock-nya aktif, tapi tidak bisa disentuh, dan ini normal. Dan yang paling pentingnya lagi adalah OEM unlock harus sudah muncul di daftar menu-menu ini. Kalau masih tersembunyi, usahakan terus dan terus sampai OEM unlock-nya muncul, lalu kita aktifkan juga USB debugging-nya. Setelah kedua fitur USB debugging dan OEM unlock sudah aktif, sekarang kita sambungkan HP-nya ke komputer. Di sini kita akan membuat file root sendiri dengan file yang kita dapatkan dari firmware Samsung A21s yang ada di file API Charts. Kita langsung saja pindahkan fokus kita ke tampilan desktop PC kita untuk bagaimana cara membuat file root Samsung A21s ini seperti apa. Buka folder firmware Samsung A21s-nya. Lalu kita pilih file AP, dan file AP ini kita buka dengan aplikasi 7-zip. Setelah itu kita drag and drop pada file boot seperti ini. File bootnya kita pindahkan kemana saja. Lalu kita ekstrak dulu LZ for EMG ini. Dan kita cut file bootnya. Dan pindahkan ke folder LZ for EMG seperti ini. Setelah itu kita pilih file boot, lalu drag and drop di file convert CMD seperti ini. Pastikan file yang dihasilkan adalah boot EMG ya, sob. Setelah itu kita hapus file boot ini, dan file boot EMG-nya kita kopikan ke memori internal HP Samsung A21s kita. Dan wajib berada di folder download ya, sob. Kita kopikan juga file Magis Patched APK-nya ke memori internal hub kita, terserah mau di mana saja boleh kalau file Magis Patched APK-nya.
Sekarang kita instalkan Magisk Patched Up key-nya yang sudah kita copy-kan tadi ke internal memory. Kita instalkan sampai selesai ya sob, dan harus ada koneksi internet dulu di HP Samsung kita. Setelah Magisk Patched-nya sudah terinstall, kita buka saja langsung dan kita bisa memilih menu install. Lalu klik pilih dan tambal file dan ambil file boot IMG-nya. Lalu kita pilih mulai. Tunggu proses patching selesai. Apabila proses patching sudah selesai, kita sambungkan lagi HP-nya ke PC dan kita pindahkan lagi fokus kita ke tampilan Windows desktop kita. Yang ini adalah file boot aslinya, dan ini file boot patch-nya. Kita hapus boot aslinya dan kita pindahkan file boot patch-nya ke folder mana saja terserah sobat. Setelah itu kita rename file boot patch-nya dengan namanya boot. Nah, ini adalah optional saja. Kita akan buat file fix bootloader logo dan file fix root logo warning. Kalau sobat tidak ingin membuat file ini juga tidak masalah. Saya akan coba buat filenya saja untuk menghilangkan semua logo warningnya. Cara buatnya sama saja dengan cara buat file root tadi. Yang membedakannya adalah kita ambil filenya dari file BL. Silahkan sobat ikuti saja dengan teliti pada saat membuat file boot logo warningnya. Setelah file boot logo warning sudah berhasil kita buat, sekarang kita akan mencoba satu persatu menghapus gambar logo warningnya dengan cara buka saja filenya dengan 7-zip. Klik 2 kali file ini. Dan ini adalah gambar logo root warning. Kita hapus saja dengan cara seperti ini. Dan klik 2 kali file ini. Dan ini adalah gambar bootloader, logo warning kita hapus juga dengan cara seperti ini. Nah, kedua file ini kita blok dulu, lalu kita buka dengan 7-zip. Dan kita bisa pilih menu Add Archive Files seperti ini. Lalu kita bisa masukkan namanya terserah sobat saja. Kalau namanya sudah kita buatkan, selanjutnya kita pilih menu format filenya, dan rubah menjadi tar. Dan yang terakhir kita pilih OK, tunggu proses selesai. Dan inilah file root yang sudah kita buatkan dengan cara tadi. Sekarang kita copy saja Odin Flash Tool-nya, tempatkan di folder yang sama dengan file root tadi. Langsung saja extract Odin Tool-nya, lalu buka saja segera. Dan kita bisa memilih menu AP dan arahkan ke dalam file root yang sudah kita buatkan tadi. Lalu pilih menu Options dan hilangkan tanda checklist pada auto reboot. Matikan HP-nya dan kita masuk ke mode Odin. Dengan caranya, tekan dan tahan kedua tombol volume, lalu sambungkan HP-nya ke PC. Dan jika nanti ada tulisan warning, cukup tekan sekali volume atasnya sampai masuk ke mode Odin seperti ini. Di sini sudah terbaca serial COM, semuanya sudah benar. Terakhir kita klik saja Start untuk memulai flashing. Proses flashing file root sudah selesai. Kita lepaskan saja HP-nya, lalu kita akan paksakan masuk ke mode recovery.
dengan tampilan Odin seperti ini. Lalu kita tekan volume atas, volume bawah, dan power bersama-sama. Jika nanti layarnya sudah off, segera lepaskan hanya tombol bawahnya saja. Dan jika keluar logo Samsung, segera lepaskan hanya powernya saja. Dan sisakan hanya volume atas saja, sampai bisa masuk ke recovery seperti ini. Seperti yang Sobat Diggers lihat di sini, sudah tidak ada lagi logo warning root atau logo bootloader unlock warning. Kalau nanti HP-nya restart, jangan takut. Tunggu saja sampai masuk ke recovery. Setelah HP-nya sudah bisa masuk ke recovery, pertama kita pilih menu wipe data factory reset dan tunggu hingga selesai format atau factory reset. Setelah selesai reset, kita langsung saja memilih menu reboot system now. Secara otomatis HP akan restart dan akan loading proses. Karena kita butuh format tadi, jadi mungkin loading prosesnya akan memakan waktu sedikit lebih lama ya. So, inilah yang kita butuhkan untuk backup data pribadi sebelum mengikut cara ini. Karena cara buat file root Samsung A21s ini membutuhkan format data yang akan menghilangkan semua data pribadi kita. A few moments later. Karena loading proses memakan waktu cukup lama, jadi saya sengaja potong saja videonya untuk mempersingkat waktu. Kita tunggu hingga HP ini bisa masuk ke tampilan pilihan bahasa dulu. Ada satu hal yang belum sempat saya jelaskan di awal. Sebelumnya juga Sobat Diggers harus sudah mempersiapkan firmware full Samsung A21s. Karena tanpa firmware full, kita tidak bisa membuatkan file rootnya sendiri. Sekarang HP-nya sudah bisa masuk ke tampilan pilihan bahasa. Seperti biasa kita setting dulu sampai nanti HP ini bisa masuk ke menu utama. Kalau sudah ke menu utama, segera saja kita lihat. Apakah ada aplikasi tambahan Magisk? Kita cek dulu. Dan ternyata benar sekali di sini sudah ada aplikasi tambahan Magisk. Kita kopikan file Magisk Patch APK-nya ke dalam internal memori HP ini. Sebentar ya Sob, saya akan kopikan dulu file Magisk Patch APK-nya. Setelah file Magisk APK-nya sudah ada di internal memori HP ini, lalu hubungkan HP ini ke internet, bisa memakai WiFi atau data seluler. Kalau sudah ada internet, sekarang kita instalkan Magisk APK-nya sampai selesai. Apabila sudah selesai terinstall Magisk APK-nya, segera saja kita buka dan mantap. Nanti kalau ada informasi perlu penyiapan tambahan, kita pilih saja. Oke, dan HP akan restart dalam 5 detik, lalu akan kembali ke menu utama. Sampai di sini kita sudah berhasil root Samsung A21s A217F. Dengan file root bikinan sendiri ya sob. Kita tunggu hingga HP ini bisa masuk lagi ke menu utama. Nanti kita cek apakah Magisknya sudah update atau belum.
Kita buka magisnya dan selamat kita semua sudah berhasil belajar cara bikin file root sendiri sebagai contohnya pada Samsung A21s ini. Dan itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi sobat semuanya. Yang suka memodifikasi sistem Android, salah satunya cara root ini dan baiklah dukung channel ini. Dengan subscribe kalian agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya di Gidroid selamanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan wassalamualaikum dan salam.